Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan para pendamping desa dan tentu para ASN, kita mulai bahasan yang pertama. Jadi saya akan bahas 3 hal saja secara singkat atau 4 kalau nutut waktunya. Nah, kita mulai mengenal transmigrasi. Jadi transmigrasi itu berjalan itu setelah Indonesia merdeka pada 12 November tahun 1950 itu untuk pertama kalinya dilakukan proses pemindahan penduduk. Dan waktu itu dari Provinsi Jawa Tengah ke Lampung dan ke Lubuk Linggau. Dan disitulah dimulai istilah transmigrasi. Jadi sejarah pertama transmigrasi di Indonesia setelah kemerdekaan itu ada di Lampung dan Lubuk Linggau, daerah asalnya dari Jawa Tengah. Transmigrasi saat itu memberangkatkan 25 keluarga, kepala keluarga, jadi cuma 25. Dengan total jiwa 98 jiwa ke lokasi transmigrasi. Lokasi awal yaitu saat itu di Lampung 23 keluarga dan Lubuk Linggau cuma 2 kakak. Coba bisa dibayangkan ya bagaimana sulitnya proses perpindahan penduduk waktu itu, meskipun hanya 25, tapi tahun 1950, 5 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, kondisi negara lagi melakukan konsolidasi pasca dijajah, infrastruktur pasti masih sangat-sangat terbatas. Kita tidak bisa membayangkan butuh berapa lama perjalanan dari Jawa Tengah menuju ke Lampung. Yang hari ini kita dari Jakarta ke Lampung itu hanya butuh beberapa jam. Dulu pasti butuh berhari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, istilah transmigrasi itu pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno tahun 1927. Jadi sebelum kemerdekaan itu Bung Karno sudah menyampaikan gagasan tentang transmigrasi, disampaikan di Harian Suluh Indonesia. Dan kemudian juga disampaikan dalam konferensi ekonomi di Kaliurang, Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946 oleh Wakil Presiden waktu itu Pak Bung Hatta yang menyebutkan pentingnya transmigrasi untuk mendukung pembangunan industrialisasi di luar Jawa. Jadi tujuan dari sini kelihatan sekali bahwa tujuan utama dan pertama pelaksanaan transmigrasi adalah mendukung pembangunan industrialisasi di luar Jawa. Jadi sudah jauh jangkauan pikiran para founding fathers kita waktu itu. Industrialisasi di Jawa aja belum berjalan, tapi sudah memikirkan industrialisasi di luar Jawa. Lanjut. Nah, kemudian soal transmigrasi, kata Bung Karno, adalah soal mati hidup kita. Jadi itu betapa pentingnya transmigrasi. Jadi 28 Desember tahun 1964, Bung Karno menyatakan bahwa soal transmigrasi adalah soal mati hidup kita. Itu berarti beliau sudah membayangkan tentang Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu potensial, yang begitu banyak sumber daya alamnya, harus dikelola, dan Indonesia yang harus memberikan model pembangunan yang tumbuh, berkembang, dan merata. Kemudian kata Bung Hatta, industrialisasi besar-besaran harus segera dibangun di luar Pulau Jawa, dan untuk itu diperlukan pemindahan penduduk Jawa sebagai tenaga kerjanya. Jadi ada penekanan penduduk Jawa. Nah, ini yang kemudian hari ini ada perubahan-perubahan paradigmatik. Karena memang kondisi waktu itu jumlah penduduk terbesar itu ada di Jawa dengan luas wilayah yang relatif kecil, sementara di luar Jawa, mulai Sumatera misalnya, Pulau Sumatera yang begitu besarnya, Pulau Kalimantan yang begitu besarnya, dan pulau-pulau kepulauan lain, ya, itu
dibandingkan dengan Jawa yang relatif kecil, tapi jumlah penduduk di Jawa tertinggi terbanyak. Sementara di sana penduduknya masih sangat kecil. Sehingga konsep transmigrasi itu lebih pada perpindahan penduduk Jawa ke luar Jawa dan intinya adalah untuk kepentingan tenaga kerja dalam rangka industrialisasi. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan. Selanjutnya konsep transmigrasi mengalami perubahan yang bersifat paradigmatik. Ini setelah mulai dituangkannya konsep transmigrasi dalam regulasi. Jadi regulasi pertama transmigrasi itu tahun 97 ya, 97 itu pertama kali transmigrasi diundangkan. Kemudian diperbarui di tahun 2009. Terus ada PP yang merupakan kelanjutan dari Undang-Undang PP nomor 3 tahun 2014. Nah, transmigrasi awalnya seperti saya singgung tadi dari tahun 1950 sampai dengan 2009. Jadi setelah sebenarnya bukan dari 2009 sampai 97, tapi 97 masih konsep lama, yaitu berorientasi kepada perpindahan penduduk untuk membangun daerah yang relatif terisolir. Jadi kenapa 950 sampai 2009? Karena Undang-Undang 15 tahun 97 itu masih memiliki konsep lama, yaitu konsep pemindahan penduduk untuk membangun daerah yang relatif terisolir. Sedangkan sejak 2009, sejak dirubah Undang-Undang 15 tahun 97 dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang nomor 29 tahun 2009, bukan pergantian loh ya, perubahan. Itu artinya masih ada pasal-pasal yang berlaku di Undang-Undang 15 tahun 97. Di mana sampai saat ini paradigma transmigrasi itu berorientasi kepada pembangunan kawasan perdesaan di wilayah pinggiran menjadi satu kesatuan sistem pengembangan yang berdaya saing. Jadi transmigrasi itu diorientasikan pada pembangunan kawasan perdesaan di wilayah pinggiran. Jadi tetap, makanya di Kementerian Desa, meskipun dia di Direktorat Pembangunan Desa dan Pedesaan, harus paham terhadap transmigrasi, karena desa-desa sekarang ini banyak juga yang embrionalnya itu dulu adalah daerah transmigrasi. Nah sekarang kemudian malah menjadi orientasi pembangunan kawasan pedesaan di wilayah pinggiran, menjadi satu kesatuan sistem pengembangan yang berdaya saing. Itu artinya rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, ujung dari seluruh proses pembangunan dan penataan kawasan dan wilayah transmigrasi itu ujungnya akan menjadi desa. Nah ini yang paradigma yang sekarang. Dengan demikian maka satu hal yang juga harus menjadi perhatian kita, yaitu satu kesatuan sistem pengembangan yang berdaya saing. Itulah makanya desa-desa di sekitar daerah trans itu menjadi juga bagian dari program transmigrasi. Supaya apa? Supaya terjadi proses perkembangan yang simultan antara daerah transmigrasi yang dikelola dari nol dengan desa-desa yang sudah ada sejak awal, tetapi dia itu di satuan kawasan pemukiman. Nah, sehingga hari ini misalnya akan kita temukan, ini desa yang dulu daerah trans, ini desa yang dulunya sebenarnya sudah ada desa itu, tapi kemudian berkembang bersama-sama karena ini adalah menjadi satu kawasan pemukiman. Nah, ini perubahan paradigma transmigrasi. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat secara naratif seperti itu, transmigrasi dulu itu berorientasi pembangunan transmigrasi masih mengacu pada
penyebaran penduduk dari Pulau Jawa ke pulau lain yang penduduknya masih sangat jarang. Hal ini didasarkan pada kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah perkebunan dan seterusnya. Tadi sudah saya singgung. Sekarang orientasinya sudah beda. Revitalisasi kawasan orientasinya adalah adanya revitalisasi kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru menuju transmigrasi di era digital 4.0. Jadi hari ini yang revitalisasi. Artinya apa? Hari ini memang di Kementerian Desa, kita di Kementerian Desa tidak bicara tentang penambahan kawasan, tapi revitalisasi dan intensifikasi kawasan yang ada. Jadi kalau misalnya tahun 2021 ini ada proses perpindahan penduduk, itu semata-mata karena lahan yang sudah ada di antara lahan-lahan yang sudah menyatu dalam satuan kawasan, bukan kawasan baru. Nah nanti mungkin tahun 2024 yang sekarang juga kita persiapkan, kalau ini sudah tertangani dengan bagus, akan ada pembukaan kawasan baru, tetapi juga dengan paradigma yang harus berubah total. Misalnya yang ke depan nanti, pertama jumlah lahan yang menjadi hak garap dari keluarga transmigran itu harus naik secara signifikan. Yang kedua, lokasinya harus dalam bentuk hamparan, tidak boleh terpisah-pisah. Kenapa? Karena ke depan daerah transmigrasi tidak boleh lagi dikelola secara manual. Jadi harus dikelola secara mekanis. Misalnya lahan pertaniannya harus pakai traktor, harus pakai teknologi, itu nantinya 2024 kalau kita mau buka kawasan baru. Kalau tidak, lebih baik tidak buka kawasan baru. Karena apa? Prinsipnya transmigrasi tidak boleh memindahkan satu masalah dari tempat lama menjadi masalah baru di tempat baru. Kalau bahasa yang sering kita dengar, kritikan-kritikan terhadap pengelolaan transmigrasi kepada kita, dan itu terus kita simak, yaitu memindahkan kemiskinan dari satu daerah ke daerah lain, dari satu tempat lama ke tempat baru. Ini yang tidak kita inginkan. Nah, itulah makanya kita terus berupaya agar terjadi inovasi-inovasi di dalam pengelolaan transmigrasi dan perubahan-perubahan paradigmatik di dalam membangun kawasan transmigrasi, dan tentu ini butuh dukungan dari berbagai pihak karena mengelola transmigrasi tidak bisa diselesaikan sendiri atau ditangani sendiri oleh Kementerian Desa. Kita harus berkolaborasi dengan seluruh kementerian, apakah itu Kementerian PUPera, Kementerian Pertanahan, ATR BPN, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Kementerian Kehutanan, dan banyak sekali. Dan alhamdulillah hari ini kolaborasi penanganan transmigrasi sudah dipayungi, ada payung hukumnya dalam bentuk perpres. Kalau dulu tidak ada payung hukumnya. Nah, ini sekaligus poin ketiga atau bab ketiga, dasar penyelenggaraan transmigrasi. Karena ini sifatnya regulatif, maka silakan didalami sendiri, dibaca sendiri. Nanti kemudian kita akan diskusikan lebih lanjut dengan para pihak yang mengelola, yang mengoperasionalkan pelaksanaan pembangunan di daerah transmigrasi.